Oke, kita mulai ya. Jadi sebelumnya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, namaku Lorencia dari D3 Kebendaharaan 2018. Di sini kita bakal belajar tentang mata kuliah pengantar akuntansi 2 di pertemuan kelima yang bahas tentang non-current liabilities. Jadi sebelumnya aku nanya, kemarin waktu pertemuan 4 yang di bimbel minggu lalu itu udah sampai mana materinya? Udah sampai mana materinya? Udah ada amortisasi, Kak. Amortisasi, diskon sama premium udah? Pakai efektif interest rate. Oh, oke. Jadi aku agak bahas yang kemarin lagi ya dikit. Jadi kan non-current liabilities itu aset liabilities yang nggak lancar, artinya dia jatuh temponya bisa lebih dari 1 tahun. Nah, dia bisa bonds, bisa notes juga ada kalau lebih dari setahun, terus ada mortgage juga. Bedanya mortgage sama bonds itu kan mortgage dia setiap tahunnya bukan cuma bayar bunga, tapi ada cicilan dari pokok utang itu sendiri. Nah, yang pertama itu yang harus kita cari tahu itu harga waktu penerbitan bonds-nya. Dari harga ini yang menentukan itu ada jatuh temponya berapa lama, pokok utangnya itu berapa, sama rate-nya. Dari rate itu kita bandingin antara coupon rate dan market rate. Nanti kan pasti bakal dapat bonds itu ya diskon atau premium. Selanjutnya buat nentuin harga dari bonds-nya itu kita pakai present value. Present value itu yang didiskonkan itu ada 2. Diskon dari pokok utangnya sama diskon dari bunganya itu. Makanya ada present value of one sama present value annuity. Selanjutnya setelah kita udah menerbitkan bonds, biasanya itu kan di tahun pertama atau di periode pertama kita harus membayar bunga. Gimana kita tahu berapa bunganya itu? Terlebih dahulu kita mengamortisasi diskon atau premiumnya itu sendiri. Amortisasinya kan ada 2 metode, yang fix sama yang effective interest. Itu kan minggu lalu kalau udah belajar kan. Nah, bedanya kalau dia fix setiap periode yang teramortisasi itu jumlahnya sama. Kalau dia efektif, dia beda setiap periode. Setelah kita udah mengetahui berapa amortisasinya, selanjutnya kita menjurnal dari pembayaran bunganya itu. Jurnal nanti ngelihat dari bonds kita juga kan, apakah bonds kita itu discount atau premium. Yang udah pasti itu ada 3 akun.
kalau dia penyesuaian. Kalau waktu pembayaran hanya 2 akun. Yang 3 akun waktu penyesuaian itu ada interest expense, bonds-nya yang diamortisasi, entah itu diskon ataupun premium, sama interest payable. Waktu pelunasan ada interest payable dan cash. Selanjutnya itu ada bonds redemption atau pelunasan dari bonds itu. Kita bisa ngelunasin saat jatuh tempo atau bisa juga sebelum jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo itu, lunasannya seharga face value. Kalau tadi kan waktu kita menerbitkan bonds ini, kita menerbitkan sesuai harga penerbitan, bukan harga dari bonds value itu sendiri. Misalnya ada bonds yang 200 juta. Kalau dia diskon, pasti kan harganya lebih rendah dari 200 juta. Nah, yang kita jurnal itu kan harga diskonnya, bukan harga si bonds-nya. Entah itu 195 juta atau 180 juta gitu. Waktu pelunasan, waktu redemption, apalagi pas maturity-nya, itu kita nulisnya 200 juta. Jadi ada bonds payable pada cash 200 juta. Kalau tadi kan di atas cash pada bonds payable-nya bisa 195, 197, itu tergantung perhitungan dari present value-nya. Selanjutnya, kita bisa aja ngelunasinnya sebelum jatuh tempo. Ini sebenarnya tergantung dari kebijakan perusahaan ya, kan ada banyak pertimbangan. Entah misalnya perusahaannya pengen kayak ngambil pinjaman lagi dari tempat lain, jadi dia sistemnya kayak gali lubang tutup lubang gitu, itu bisa. Atau mungkin ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang kayaknya lebih bagus dilunasi sekarang daripada nanti pas itu tempo gitu. Nah ini, di redemption before maturity ini dia bisa gain atau loss. Tapi biasanya keseringan loss sih. Karena kan ada biaya penaltinya gitu. Karena kita melunasinya sebelum jatuh tempo. Dia dikatakan gain kalau carrying value-nya lebih besar dari cash yang kita bayar. Carrying value itu mirip kayak book value. Kalau kemarin kita belajar aset itu ada book value, di bonds ini ada namanya carrying value. Itu sama. Kalau kemarin di aset itu kan book value itu harga beli dikurang depresiasi. Kalau di sini carrying value itu kayak harga awal bisa ditambah, bisa dikurang dari amortisasi. Amortisasi dari diskon ataupun premiumnya itu sendiri. Itu tadi kalau gain ya, gain ketika carrying value lebih besar dari cash. Kalau loss, itu kebalikannya, saat carrying value-nya lebih kecil dari cash. Jadi nanti waktu kita pengen nge-redemption sebelum maturity itu, kita biasanya dikasih syarat, entah kita harus melunasinya seharga 104, 105, 102 gitu. Itu yang angka itu adalah nanti kita kalikan sama bond value-nya supaya dapat berapa cash yang harus kita bayar gitu. Selanjutnya setelah kita melunasi ada pelaporan. Kalau pelaporan untuk liabilities biasanya ada di statement of financial position atau balance sheet. Dia di bagian non-current liabilities. Berarti kan di bawah current liabilities, bagian liabilities kan balance sheet itu kan ada 3 bagian. Ada aset, liabilities, sama owner's equity. Kemarin sampai pertemuan 2 atau 3 ya, kan udah selesai bahas aset. Sekarang ke liabilities-nya di bagian non-current. Intinya biasanya sih kalau ngurutin itu dari yang current sampai yang paling nggak current. Tapi ada di beberapa buku juga yang bilang dia tuh ngurutinnya dari nominal. Entah yang paling kecil ke paling besar atau paling besar ke paling kecil gitu.
dan ditulis sebesar price-nya atau harga dari bonds itu. Jadi bukan nilai asli bonds-nya. Terus untuk analisis ada 2 rasio gitu ya, bisa dibilang rasio. Yang pertama itu ada debt to asset ratio. Jadi kalau kita udah lihat judulnya itu kan debt to asset, berarti kan debt utang dibagi aset. Total liabilities dibagi total asset. Di sini yang dilihat semua liabilities-nya ya. Jadi yang current juga ikut, sama non-current juga ikut per total asset. Nanti sebenarnya selain debt to asset ratio ini ada namanya acid test ratio kalau nggak salah. Jadi dia liabilities per aset juga, cuman liabilities yang dipakai itu hanya current liabilities gitu. Yang selanjutnya itu ada times interest earned. Jadi ini kayak membandingkan antara interest yang harus kita bayarkan dengan pendapatan tahunan kita. Jadi pendapatan tahunan kita itu berapa kali lipat lebih besar dari interest expense yang harus kita bayar. Jadi kalau yang atas tadi ini kan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membiayai utangnya dari asetnya sendiri. Kalau times interest earned ini dia kemampuan perusahaan untuk melunasi bunga setiap periode dari pendapatannya setiap periode gitu. Karena kan kalau bunga kan harus dibayar tiap periode atau tiap tahun. Jadi sumber utama untuk membayar bunga itu biasanya dari pendapatan perusahaan itu juga setiap tahunnya. Gitu. Di sini rumusnya EBIT dibagi interest expense. Kalau di buku itu dia net income ditambah interest expense sama tax ya, sales tax. Nah, jadi si EBIT ini tuh nama lainnya dari itu. EBIT itu earning before interest and tax. Jadi nanti kalau kita pengen tahu net income perusahaan itu, biasanya kan ada laba kotor. Nah, si laba kotor ini nanti dikurangin dengan operating expense, dapatlah si EBIT ini. Setelah EBIT ini dikurangin dengan interest expense dan tax, baru dapat net income. Gitu. Itulah kenapa di sini aku bilang rumusnya itu EBIT. Kalau di buku itu kan dia net income tambah interest tambah tax. Soalnya sebenarnya bahasa yang lebih sering digunakan itu EBIT. Apalagi kalau nanti udah masuk ke matkul lanjutan, itu nanti biasanya sih pakai bahasa EBIT, EBITDA, gitu. Yang terakhir itu ada mortgage atau installment. Kayak yang udah aku singgung tadi, jadi kalau mortgage ini dia setiap periodenya, selain kita harus bayar bunga, kita juga harus bayar cicilan dari pokok utangnya itu sendiri. Nah, biasanya kalau soal mortgage ini, kita udah dikasih tahu berapa nominal yang harus dibayar. Jadi yang harus kita cari itu berapa interest expense-nya sama berapa mortgage payable. Karena kan yang dikasih tahu itu hanya si periodic payment ini. Sementara kita kan harus kayak memisahkan gitu, mana yang nominal bunga, mana yang dari bonds itu sendiri. Kalau bunga kan rumusnya tinggal interest rate dikali sama mortgage payable-nya. Sedangkan si mortgage ini maksudnya mortgage yang per tahun atau per periodenya gitu ya. Itu selisih antara periodic payment dikurang interest-nya.
Jadi tadi yang interest ini, yang interest rate kali mortgage payable itu dia mortgage yang keseluruhan. Misalnya kita pinjamnya 500 juta, terus kita harus kasih cicilannya 25 juta. 25 juta itu kan si periodic payment ini. Interestnya misalnya bunganya 5%, berarti 5% kali 500 juta. Dapat nanti berapa, selisihnya itu masuk ke bonds, mortgage payable-nya. Gitu. Kak, izin tanya. Ya. Berarti kan tadi mortgage itu bisa cicilan ya, Kak? Mm-mm. Nah, berarti ada mortgage yang current sama yang non-current ya, Kak? Iya, kalau dia yang harus kita bayar di tahun ini, dia tuh yang bagian current-nya. Kalau di tahun-tahun berikutnya itu masih non-current gitu. Oke, Kak. Makasih. Ya. Yang lain ada yang mau ditanyain? Yang lain ada yang mau ditanya? Kak mau tanya, Iya. tadi kan kita bisa bayar bond kan sebelum lunas jatuh tempo, tapi dapat penalti kan, Kak? Itu tapi kita tetap untung bayar bond sebelum jatuh tempo atau pas jatuh temponya aja, Kak? Kira-kira gitu. Nah, kalau itu biasanya yang bisa dibandingkan sih sebenarnya. Dia bisa aja untung, bisa aja rugi. Kayak yang aku bilang tadi kan, dia kalau gain atau loss-nya kan bisa dilihat dari carrying value sama cash yang harus kita bayar. Gitu. Terima kasih, Kak. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke penjurnalannya. Ini aku singgung dikit lagi ya soal amortisasi, karena biasanya yang paling bikin bingung itu di sini sih. Kita ke jurnalnya dulu. Yang paling sebelah kiri ya. Pencatatan interest. Nah, kayak yang udah aku bilang tadi, bagian pencatatan interest ini ada dua. Jurnal amortisasinya atau jurnal penyesuaian sama jurnal pelunasannya. Nah, yang amortisasi itu kan cuman yang diskon ataupun premium aja kan. Kalau dia par, berarti kan nggak perlu amortisasi. Yang pertama, kalau diskon itu jurnal amortisasinya di debit ada interest expense, di kredit ada bonus payable sama interest payable. Karena dia masih jurnal penyesuaian kan, berarti belum ada cash. Untuk premiumnya, dia di debit ada interest expense sama bonus payable. Sementara di kredit ada interest payable. Kenapa dia kalau diskon bonus payable-nya di kredit,
Kalau premium dia di debit karena sifatnya kalau kita ingat waktu diskon itu kan uang yang kita terima lebih dikit dari harga bonds gimana? Cash yang kita terima itu lebih kecil dari bonds value. Jadi di sini fungsi jurnal amortisasinya untuk menaikkan kembali cash yang kita terima itu supaya nanti di ending ujungnya sama dengan bonds value. Makanya dia ada di kredit. Karena kan waktu jurnal penerbitannya itu kan cash pada bonds payable. Bonds payable-nya di kredit. Di kredit ada bonds payable, waktu amortisasi dia dikreditkan lagi, berarti kan bonds payable-nya bertambah. Nambah, sampai nanti waktu dia redemption at maturity, jumlahnya sama dengan bonds value yang sebenarnya. Itulah kenapa bonds payable di sini di kredit. Yang si premium, kebalikannya. Waktu kita nerima cash itu kan dia lebih besar dari bonds value-nya. Nah, nilai yang besar itu harus dikikis-kikis, kayak dikurang-kurangin lagi, sampai nanti waktu dia redemption at maturity, nilainya sama dengan bonds value yang sebenarnya. Itulah kenapa dia ada di debit. Gitu. Oke, next, jurnal pelunasan. Ini tuh sebenarnya jurnal pelunasannya itu kayak digabung dengan amortisasi yang di atas. Jadi misalnya jurnal kayak gini tuh bisanya kalau kita nggak ada amortisasi, kita langsung bikin jurnal pelunasan. Itu jurnalnya kayak gini. Cuman kalau misalnya 31 Desember kita mengamortisasi kan, jurnalnya kayak gini. Waktu di 1 Januari, kita pelunasannya cukup interest payable pada cash aja. Jadi nggak perlu nulis kayak gininya lagi. Karena kan udah ada di penyesuaian, amortisasi yang penyesuaian. Jadi di sini dia di debit ada interest expense, di kredit ada bonds payable sama ada cash. Terus yang premiumnya itu di debit ada interest expense, ada bonds payable, terus di kreditnya ada cash. Ini ya, yang diganti jadi cash itu hanya interest payable. Atau kalau di tabel dia namanya interest to be paid. Kak, Hmm. jurnal pelunasan yang bonds payable di diskon itu emang di kredit, Kak? Jurnal pelunasan bonds payable di discount. Ini. Di debit. Bukan, Kak, di atasnya. Yang ya itu jurnal pelunasan yang diskon. Itu di kredit ya, Kak? Sebenarnya ini tuh kayak jurnal yang di atas ini, cuman interest payable-nya langsung diganti cash. Jadi jurnal ini tuh berlaku misalnya gini. Kita nerbitinnya itu di 1 Januari, dia semi-annual. Berarti di 1 Juli ada jurnal bunga kan, pelunasan bunga. Nah, jurnalnya itu kayak gini. Tanpa harus kita bikin kayak gini. Sedangkan kalau kayak aku bilang tadi, kalau misalnya dia di tahun depannya, di 1 Januarinya, kita di 31 Desember itu bikin jurnal kayak gini, nanti di 1 Januarinya cukup interest payable pada cash langsung gitu.
Atau kalau misalnya kalian pengen buat jurnal terpisah bisa juga sih. Jadi kalian bikin kayak gini dulu, baru nanti di bawahnya interest payable pada cash gitu. Jadi ada 2 jurnal itu bisa sih. Nggak harus digabung kayak gini sebenarnya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Yang ini, apa, tabel amortisasinya mau kita bahas lagi atau enggak? Boleh, Kak. Boleh, Kak. Bahas lagi. Oke. Ini yang pertama dia diskon. Ingat ya, yang sebelah kiri ini rate yang ditawarkan oleh si penerbit bonds. Yang sebelah kanan ini rate yang berlaku di pasar. Jadi istilahnya kayak suatu bonds yang rate-nya 10% diterbitkan di pasar dengan rate 10,53. Jadi biar nggak bingung mana yang rate yang ditawarkan atau coupon rate, mana yang market rate gitu. Terus juga judulnya, kalau ini kan dia pakai annual kan. Nanti kalau semi annual tinggal diganti aja jadi semi annual. Terus dia diskon ataupun premiumnya itu juga harus dijelasin ya. Nah, ini ada interest periods, interest to be paid, interest expense to be recorded, discount amortization, unamortized discount, bond carrying value. Yang pertama itu interest to be paid. Ini interest, bahasa Indonesia interest yang harus dibayar, bunga yang harus dibayar. Berarti kan yang harus kita bayar itu harus sesuai dengan coupon rate. Coupon rate itu kan kesepakatan kan antara si penerbit bonds dengan yang mau membeli bonds-nya. Itulah kenapa di sini kita pakai coupon rate. Karena ya yang harus kita bayar itu ya harus sesuai dengan bunga kesepakatan kita, bukan bunga yang berlaku di pasar. Sementara yang interest expense to be recorded ini baru kita pakai rate yang berlaku di pasar. Bedanya, kalau kita waktu bayar bunga itu, kita mengalihkan rate yang kita tawarkan dengan harga asli, nilai asli dari bonds itu, bond value-nya. Ini. Kalau yang interest expense ini, kita mengalihkan antara market rate dengan carrying value. Carrying value kan berarti nilai bonds yang terbentuk di pasar gitu istilahnya. Makanya di sini yang kita tawarkan dengan nominal asli yang berlaku di pasar dengan harga pasar juga gitu. Terus ini amortisasinya itu selisih dari antara bunga yang kita bayar dengan bunga sebenarnya yang kita catat. Terus ada unamortized discount. Ini sisa dari diskon yang belum teramortisasi gitu. Yang Kak, terakhir ada lagi, Kak. ya. Jadi yang kita catat di pencatatan interest itu di jurnal pelunasan itu yang 10.000 ya, Kak? Yang interest expense. Iya, jadi ya itu yang dicatat yang 10.000 atau 10.324. Bentar deh.
Bentar ya. Kan kita harus bayarnya 10.000. Di sini 10.000. Sementara si interest expense di sini 10.000 sih. Yang interest to be paid itu dianggap cash, Kak. Soalnya seingat saya waktu belajar minggu kemarin itu Kak dianggap cash yang 10.000-nya itu. Iya, jadi yang kita bayar itu yang 10.000. Bonds payable-nya kan si amortisasinya. Berarti ini bonds payable-nya di debit dong? Enggak deh, di sini deh pas. Iya. Iya. Jadi si cash-nya itu si interest to be paid atau interest payable itu interest to be paid. Terus bonds payable itu yang discount amortization. Interest expense-nya itu yang kolom B ini, interest expense to be recorded. Gitu. Jadi yang kita bayarkan itu yang 10.000 ini. Gitu. Gimana? Oke, Kak. Gini ya, jadi aku ulang lagi ya. Si interest yang harus kita bayar setiap periodenya itu yang kolom A, interest to be paid. Ini kalau di jurnal dia interest payable, di jurnal amortisasi atau di jurnal penyesuaian. Nah, yang interest expense to be recorded ini, dia itu terdiri atas interest to be paid dan amortisasi. Jadi di dalamnya itu ada interest, ada bagian dari amortisasi juga. Dia di jurnal namanya interest expense. Sedangkan yang amortisasi ini, dia karena dia itu kan bagian dari bonds. Makanya dia di jurnalnya itu bonds payable. Gitu. Ini yang discount ya. Kak, mau nanya dong, Kak. Mau nanya, di jurnal pelunasan diskon, kenapa pas dilunasin, bonds payable-nya dikredit jadi nambah, Kak? Ini tuh jurnalnya, ini tuh kita bikin jurnal kayak gini kalau kita nggak bikin jurnal di atas ini. Jadi kita nggak bikin kayak gini, kita langsung bikin jurnal seperti ini. Jadi ini tuh sebenarnya jurnal amortisasi digabung sama jurnal pelunasan. Gitu. Makanya di sini masih ada interest expense, masih ada bonds payable. Kalau misalnya cuman jurnal pelunasan doang, itu bisa interest payable pada cash. Gitu. Jadi kalau kita udah bikin yang ini, yang jurnal amortisasi, kita nggak perlu lagi bikin jurnal kayak gini. Kita cukup bikin interest payable pada cash. Gitu. Kak, jadi interest payable-nya itu setiap periodenya sama, 10.000 semua? Iya. Yang harus kita bayar ya sesuai dengan perjanjian kita di bonds. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Kak, ya mau nanya, itu berarti kan tadi ada penyesuaian kan, berarti yang kayak interest expense terhadap interest payable. Berarti kalau untuk di periode selanjutnya kalau ada pelunasan itu nggak perlu lagi yang adanya yang bonds payable itu, berarti langsung kayak interest payable terhadap cash ya? Iya, kayak gitu. Oke, Kak. Oke. Yang lain ada yang mau ditanya lagi?
Ada lagi? Oke, kalau nggak ada. Tadi sampai yang ini ya. Ini contohnya, dia itu bonds-nya 100.000, 5 tahun, kupon rate-nya 10%, market rate 10,5348%. Jadi karena dia kupon rate-nya 10%, bonus-nya 100.000, maka dia setiap tahun bayar bunganya sebesar 10% kali 100.000, yaitu 10.000. Ini nominalnya nggak berubah ya, kayak gini terus. Yang berubah itu si interest expense to be recorded-nya. Kenapa ini bisa berubah terus? Karena dasar pengaliannya itu carrying value yang dinamis setiap tahun. Kalau ini kan bond value kan segini aja, nilai asli dari si bonds-nya. Kalau carrying value kan dia tiap tahun berubah. Makanya interest expense-nya juga berubah setiap tahun. Misalnya ini, dia kan 10,5348 dikali carrying value yang awal, 98.000. Yang periode selanjutnya dia dikalikan dengan 98.324. Kayak gitu seterusnya sampai terakhir yang 99.516. Nah, karena interest expense juga dinamis, maka diskon amortisasinya juga dinamis. Kalau yang metode fix kan dia diskonnya sama rata kan semua. Anggap aja misalnya ini kita pakai metode yang fix. Berarti kan dia 2.000 dikali 5 kan? Dibagi 5. Berarti kan setiap periodenya dia tinggal 400, 400, 400 sampai habis. Itu kalau kita pakai metode yang fix. Kalau ini dikatakan dia effective interest method karena untuk mencari amortisasinya menggunakan effective interest. Gitu. Makanya kenapa nama metodenya itu effective interest. Setelah dapat amortisasinya, kita cari unamornya itu dengan mengurangi unamor periode sebelumnya dengan amortisasi periode saat ini. Jadi ini kayak 2.000 dikurang 324 berarti 1676. 1676 dikurang 358, 1318. Gitu. Yang ini carrying value-nya kalau dia ini bonds-nya discount, dia nilai awal dikurangin unamor. Kalau dia yang premium, nilai awalnya ditambah dengan unamornya. Bedanya cuma di situ aja sih. Kalau diskon dia mengurangi, kalau premium dia ditambah. Kak, mau tanya. Iya. Kalau seandainya dia zero kupon bond itu gimana, Kak? Itu masuk yang current liabilities atau yang non? Zero kupon bond itu yang kayak gimana? Yang dia dikasih diskon di awal, Kak. Diskon di awal? Yang mirip sama diskon di... Notes. Iya, dia bayar diskonnya udah di awal gitu, Kak. Oh. Kalau gitu dia masuk ke bond diskon dong? Nggak perlu diamortisasi jadi ya, Kak? Menurutku sih ya, kalau zero kupon. Emang ada zero kupon ya? Aku baru dengar. Zero kupon dikatakan zero karena apa? Nggak ada tingkat suku bunganya, Kak. Tapi maksudnya bukan nggak ada bunganya, tapi bunganya itu
udah dibayarkan di awal gitu. Mirip sama yang diskon di mall kemarin. Oh. Obligasi tanpa bunga. Obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga secara berkala. Atau tanpa kupon. Kalau gini berarti ya cara ngitungnya juga nggak kayak gini dong. Soalnya kan ini tuh metode buat kita nentuin berapa bunga kan. Gimana bilangnya? Jadi ini kan kita mengamortisasi ini buat bikin jurnal pembayaran bunga. Sementara kan zero coupon itu nggak ada bunganya. Jadi kalaupun emang pengen ngitung amortisasi, dia hanya sekedar di amortisasinya doang. Nggak sampai ke bunga-bunganya. Jadi yang dihitung ya cuma amortisasinya aja. Gitu. Gimana? Berarti itu masuknya nanti di current liabilities, Kak? Kalau kita nentuin current non-current itu sih dari jatuh temponya sih. Dia dalam setahun atau enggak. Kalau dia misalnya dalam setahun ya. Kalau enggak, kalau dia dalam setahun berarti kan dia masuk ke notes payable yang di diskon gitu kan. Kalau dia enggak dalam setahun ya masuknya masih tetap bonds. Cuman dia zero coupon. Terima kasih, Kak. Jadi yang kita bikin itu cuman jurnal penerbitan sama jurnal pelunasan doang. Nggak ada jurnal bunganya. Gitu. Kak mau tanya, yang effective interest method tadi gimana Kak penjelasannya? Penjelasan cara ngitungnya atau penjelasan apanya? Gimana, kenapa dia bisa effective interest method gitu? Oh, ini kan effective interest method ini kan metode untuk mengamortisasi diskon ataupun premium. Nah, dia dikatakan effective interest karena base-nya atau dasarnya itu yang ini ya, yang kolom B ini. Dia itu pengalian antara effective interest rate. Jadi kan market rate itu kan nama lainnya effective rate kan. Jadi effective rate ini dikalikan dengan carrying value. Makanya dia dikatakan metodenya effective interest. Oh, Oke Kak, makasih. Kalau yang satu lagi kan fix karena dia nggak berubah-ubah kan. Artinya dia setiap
Bisa dengar suara aku? Bisa, Kak. Oke. Maaf ya, lagi-lagi laptopku tiba-tiba mati. Jadi tadi sampai di effective interest method. Jadi intinya dia dikatakan effective interest karena dasar untuk mencari amortisasinya itu dari bunga efektif gitu. Kalau yang fix kan dia sama rata setiap periodenya, berapa amortisasinya. Makanya dibilang fixed method. Ada lagi yang mau nanya? Kak, Ya? mau nanya Kak, sebenarnya tujuannya selisih di amortisasi itu apa sih Kak? Kenapa cuma selisihnya doang yang diamortisasi? Selisih yang mana nih? Selisih face value sama yang apa? Harganya. Premium sama diskon itu ya. Oh. Kenapa cuma itu yang diamortisasi? Karena kan amortisasi ini fungsinya untuk mengembalikan si price itu supaya balik ke bond value. Jadi fungsi amortisasi itu untuk menghitung setiap periode berapa besar pergerakannya lah bisa dibilang dari price itu supaya bisa balik lagi ke bond value. Misalnya kayak ini. Kita masih contoh yang tadi dulu ya, yang tabel ini. Di periode yang pertama, yang merah ini, dia kan amortisasinya sebesar 324. Jadi ini tuh mengartikan kalau sekarang posisi bond carrying value kita udah lebih tinggi 324 euro daripada price-nya, daripada harga waktu dia diterbitkan. Dia kan diterbitkan seharga 98.000. Sementara kan bond value-nya itu 2.000. Jadi bond value-nya itu 98 tambah 2, berarti kan 100.000. Jadi amortisasi ini buat menghitung pergerakan dari si diskon itu. Dia udah bergerak seberapa banyak sih sampai nanti akhirnya waktu di maturity dia balik ke 100.000. Di sini, di periode pertama dia udah bergerak sebesar 324 euro. Gitu. Jadi Kak, hasil dari diskon amortisasi itu kan itu 2.000. Jadi harus sama yang unamortized-nya yang di diskon itu, unamortized diskon itu di awal. Iya. Jadi si unamortized ini tuh besarnya senilai diskon ataupun premium gitu. Kan yang mau dicari istilahnya kayak yang mau dicari pergerakan nilainya kan si mereka itu, si diskon sama si premium itu. Oke, Kak. Tapi nanti biasanya yang di periode terakhir, dia nilainya lebih sering nggak pas dapat supaya jadi 0 gitu loh. Jadi nanti kita bisa aja bikin pembulatan gitu, supaya di akhir dia unamortized-nya bisa jadi 0. Kayak yang premium kayaknya gitu deh. Nah ini, yang ada bintang ini. Ini dia diartikan sebenarnya nilainya enggak 476. Yang ini tuh enggak 9524. Cuman supaya nanti hasilnya jadi 0 di sini dan supaya di sini jadi 100.000, makanya dia harus dibulatkan gitu. Yang diskon ada pertanyaan lagi? Kak, izin bertanya. Yang fix itu berarti sama kayak yang straight line method bukan, Kak? Terkadang di soal ada yang ditanyain menurut berdasarkan straight line method. Kalau kita lihat dari cara pengerjaannya sama kan antara
straight line sama fix. Kan dia si nominalnya dibagi dengan periodenya kan, supaya dapat hasilnya. Jadi bisa dibilang sama sih. Ada lagi? Baik, Kak, terima kasih. Oke. Sekarang yang premium. Kalau premium udah pasti si coupon rate lebih tinggi dari market rate. Ya kan? Ini kan coupon rate-nya 10%, market rate-nya 9,4794%. Bentuk tabelnya sama. Kecuali ini, selisih-selisihannya. Ini yang kolom C-nya dia A kurang B. Sebenarnya nggak perlu dihafal sih, mana yang B kurang A, mana yang A kurang B. Intinya selisih gitu, selisih antara kolom A dan kolom B itu pasti ke kolom C. Gitu. Nah, ini contohnya kayak mirip sama kayak yang diskon ya. Kalau diskon tadi kan diskon 2.000, kalau ini premium 2.000. Jadi dia yang diamortisasi itu sebesar premiumnya, si 2.000-nya itu. Terus buat ngitung interest to be paid-nya sama, coupon rate kali bond value. Terus interest expense-nya itu market rate kali carrying value. Premiumnya selisih antara interest payable dan interest expense. Unamortized-nya selisih unamortized periode sebelumnya dikurang amortisasi periode saat itu. Carrying value-nya bond value ditambah unamortized. Kalau atas tadi kan carrying value dikurang, kalau ini ditambah. Cuman kalau aku biasanya nggak menghafal ini sih. Aku tuh biasanya misalnya kayak gini ya. Aku tuh cara ngitungnya kolom E tambah ini. 98 tambah 324, 9324 tambah 358 gitu. Kalau yang ini tinggal 102 dikurang ini kurang ini gitu. Tapi ya sama aja sih. Selama hasilnya sama, mau pakai cara apapun tuh bebas. Jadi tadi bond carrying value kan 100.000 ditambah unamortized. Kita amortisasi terus sampai ke periode yang kelima. Sampai dia jadi 0 dan kembali ke nilai bond value-nya yang 100.000. Dan ininya juga kalau dijumlahin harus sebesar premiumnya, 2.000. Kak, izin bertanya. Itu yang unamortized-nya itu memang harus 0 ya, Kak, di akhir, atau ada boleh sisa? Iya, itu emang harus 0. Dan kalau kalian waktu nanti ngerjain hasilnya nggak 0, solusinya harus dibulatin. Yang periode terakhir kayak ini, 9524 ini kan dibulatin. Jadi ya emang harus 0 gitu. Oh iya, di buku tuh ada istilah cost of borrowing, artinya biaya meminjam. Ini tuh yang kolom B ini ya, cost of borrowing. Jadi kalau cost of borrowing si diskon itu dia lebih besar dari premium. Kenapa lebih besar? Karena kita di awal nerima lebih sedikit dari bond value. Gitu. Jadi cost of borrowing-nya itu selain kita bayar bunga, kita juga harus ngebayar selisih antara bond dan diskonnya sebesar 2.000. Maka jadi 52.000. Kalau premium kan cuma 48.000. Karena kita di awal udah dapat bonus 2.000.
Gitu. Jadi 50.000 dikurang 2.000 tinggal 48.000. Itu ya. Ini rumus present value. Sebenarnya kalian kan kalaupun sistem UTS biasa kan belum dibikin cheat sheet kan, berarti biasanya sih yang dikasih tuh tabelnya gitu loh, yang tabel yang banyak angka-angka itu. Biasanya nanti pakai tabel itu, jadi cuma kalau kalian pengen menghafal rumusnya juga nggak apa-apa sih. Atau nanti biar pasti tanya ke dosen aja. Boleh lihat tabel kah, atau harus hafal rumusnya atau gimana gitu. Cuman kalau kita nanti sistem UTS-nya online, berarti kan boleh buka buku kan? Jadi ya udah. Yang penting bisa paham gitu. Karena lebih penting paham daripada hafal. Bedanya fair value sama face value. Fair value itu nilai yang berlaku di pasar. Face value itu nilai muka, nilai aslinya. Gitu. Jadi face value bonds itu bonds value. Kalau fair value itu ya gitu sih, nilai yang berlaku di pasar. Berapa bonds itu laku di pasar, itulah namanya fair value. Biasanya setahu aku fair value itu harga aset, bukan bonds. Kalian soal bonds ada pakai istilah fair value? Biasanya fair value itu agak mirip sama market value sih. Karena dia sama-sama yang berlaku di pasar. Cuman fair value lebih ke aset gitu. Kalau face value iya sih di bonds. Harga muka gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita masuk ke mortgage. Mortgage ada tabelnya juga. Tapi di sini dia dibilangnya reduction of principal. Jadi dia yang berkurang itu si pokok utangnya. Kalau ini kan yang berkurang cuman selisihnya doang kan, si premium ataupun diskonnya. Kalau ini langsung dari
pokok utangnya itu. Nah, kolom A ini biasanya udah dikasih tahu periodic payment-nya. Kita harus bayar segini setiap 6 bulan atau setiap 1 tahun. Tugas kita itu nyari kolom B sama kolom C. Yang kolom B, interest expense itu dari rate, di sini contohnya 8%, dikalikan dengan pokok utangnya, principal balance-nya. Tapi di sini nilainya berubah-ubah terus kan, karena kan principal ini mirip kayak carrying value gitu. Nah, dia berubah terus. Yang pertama 8% kali 500 dapat 40.000. Selisihnya 50 dikurang 40 ini dapat 10.926. Itulah pengurangan dari pokok utangnya. Artinya, dari 50.926 pembayaran yang kita lakukan di periode itu, terbagi atas bunganya 40.000 dan cicilan pokok utangnya 10.926. Akhirnya, sisa dari pokok utang kita itu tinggal 489.074. Selanjutnya masuk ke periode kedua. Payment-nya kan sama, nggak berubah. Yang berubah itu interest expense. 8% dikalikan dengan bukan lagi 500, tapi 489.074. Dapat 39.126. Selisihnya 50 kurang 39 ini dapat 11.800. Artinya di periode kedua itu kita dari pembayaran yang 50.926 ini 39.126-nya itu untuk bayar bunga, 11.800-nya untuk membayar cicilan pokok utang. Gitu. Gitu seterusnya sampai ke bawah. Ini belum selesai kan? Masih ada sisanya. Jadi sampai 0 gitu. Untuk jurnalnya mirip kayak bonds kan? Bonds kan waktu penerbitan kan cash pada bonds payable. Ini tinggal cash pada mortgage payable. Terus installment, jurnal pencicilannya gitu. Dia interest expense dan mortgage payable di debit, terus di kredit ada cash. Berarti kan interest expense-nya kan yang ini. Misalnya kita pakai yang periode kedua ya. Berarti di sini interest expense-nya itu 39.126. Terus ini mortgage-nya 11.800. Dapat jumlahnya 50.926 gitu. Ini 500.000. Dah. Sampai di sini ada pertanyaan? Kak, kalau pelunasan mortgage payable itu gimana jurnalnya? Ya, kalau pelunasan mortgage, berarti kita waktu pembayaran cicilan terakhir kan? Iya. Berarti ya sama kayak gini. Yang ini juga. Nggak berubah ya? Enggak. Karena kan nggak mungkin lagi kita bikin mortgage payable pada cash. Sementara di setiap periode kita udah mencicil pokoknya terus. Gitu. Oh. Kak, kalau mortgage yang sekali bayar gimana, Kak? Gimana? Berarti kalau yang sekali bayar nggak dicicil. Kalau sekali bayar ya bukan mortgage namanya. Jadi selalu cicil ya, Kak? Okay. Mortgage itu dia biasanya pertama ciri-cirinya cicil. Itu sih. Jadi nanti mortgage ini bagiannya ada yang di current liabilities, ada yang di non-current liabilities. Kalau cicilan yang harus jatuh tempo di tahun itu, dia masuk ke current, yang nanti untuk tahun depan sampai seterusnya itu ke non-current liabilities. Gitu.
Jadi kalau kemarin ada materi current portion of long-term debt, itu tuh ini, mortgage atau installment. Ada pertanyaan lagi? Kak, izin bertanya. Contoh mortgage di Indonesia itu apa ya, Kak? KPR. Yang apa? Perumahan rakyat berarti, Kak? Itu tuh. Jadi kan itu kan kita bayar cicilan kan tiap tahun gitu. Atau bisa juga kayak nyicil mobil, nyicil apa gitu. Semua lah pokoknya di cicil-cicil. Cuman kalau di sini kan contohnya kita minjem uang tapi bayarnya nyicil. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari itu lebih ke barang sih, beli barang tapi dicicil gitu. Terima kasih, Kak. Yang lain ada yang mau tanya lagi? Mortgage ini kayak harus ada barang jaminan gitu nggak, Kak? Bisa iya, bisa enggak. Kalau dia ada barang jaminan berarti masuk ke hipotek ya. Kayak rumah, kapal, kendaraan besar, itu hipotek. Oke, Kak. Kak, mau nanya. Berarti untuk bedain mortgage dengan bonds payable yang dicicil, gimana, Kak? Bonds payable yang dicicil itu ya mortgage. Jadi, gini. Kan kita gini ya, dia itu kalau long term itu biasanya ada notes. Bentar. Dia kalau long term itu ada notes yang long term, terus ada bonds sama ada mortgage. Kalau notes yang long term itu, dia long term tapi tidak untuk diperjualbelikan. Kalau dia bonds, dia bisa diperjualbelikan. Kalau dia mortgage, dia cicilan. Gitu. Jadi, waktu kita nerbitin surat utang ini, bonds ini sebenarnya, misalnya ada perusahaan A. Perusahaan A ini dia menerbitkan surat utang, terus kita beli. Kita bisa aja menjual surat utang itu ke orang lain. Jadi orang lain itu yang berhak menagih bonds terhadap perusahaan A itu. Itulah kenapa dia dibilang bonds. Karena dia surat utang yang bisa diperjualbelikan. Gitu. Kalau notes kan nggak diperjualbelikan sih biasanya. Oke, Kak. Makasih. Ada lagi yang mau ditanya? Kak, untuk yang cash payment itu pasti ada di soal kan ya? Maksudnya ditentuin sama soal. Iya, itu biasanya dikasih tahu kita harus bayar, kita harus nyicil sekian gitu. Oke, kasih. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Kak, bond itu bisa diubah jadi investasi ya, Kak? Saham, iya. Iya, saham. Itu gimana, Kak? Convertible bonds. Jadi, misalnya ada bond sebesar, ini ya, 500.000. Misalnya kayak si PTA ini, dia nerbitin bonds kan, karena dia butuh uang sebesar 500.000. Ke misalnya Mr. B, si Tuan B. Nah, PTA ini ternyata nggak bisa melunasin. Cuman ini biasanya di awal udah ada kesepakatan ya, kalau bonds-nya ini masuk ke convertible bonds. Jadi dia bisa diubah ke saham. Jadi karena dia nggak bisa ngelunasin, dia tuh menawarkan ke Mr. B, gimana kalau ini tuh diubah jadi saham aja, jadi stocks gitu ya. Mr. B bilang, oh, yaudah gitu. Jadi Mr. B-nya setuju. Nah, PTA ini
di harga pasar, dia menjual satu lembar saham itu seharga $100. Satu lembar saham itu $100. Nah, ini kan tadi 500.000 kan? Berarti dia bisa dapat 5.000 lembar saham. Jadi, si bonds yang tadi senilai 500.000 ini berubah jadi saham sebesar 5.000 lembar gitu. Jadi sekarang posisi Mr. B ini bukan lagi sebagai orang yang menanamkan modal, tapi udah jadi bagian dari pemilik saham perusahaan. Gitu. Jadi dia udah nggak akan lagi dapat interest atau pembayaran bunga tiap periode, tapi dia bakal dapat dividen. Karena kan return dari saham itu kan dividen. Entah dia itu masuk ke ordinary stocks ataupun preference stock ya. Itu nanti kan urusan nantilah. Tapi biasanya ke ordinary sih kalau dia dari bonds segini. Dia bakal dapat dividen. Ordinary itu dividennya persen. Gini. Kalau dia tadi masih bentuk bonds, mau perusahaan itu untung, mau perusahaan itu rugi, si Mr. B mewajibkan PTA buat bayar bunga sekian persen kan setiap periode. Tapi kalau Mr. B ini dia posisinya bukan lagi pemilik bonds tapi udah pemegang saham, dia mau nggak mau ngelihat keuntungan perusahaan buat tahu berapa dividen dia di tahun tersebut. Misalnya perusahaan cuma dapat net income-nya $1 juta dengan aturan dividen 0,05%. Berarti segitulah pokoknya 0,05% kali 1 juta. Segitulah dividen untuk Mr. B di periode tersebut. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah dari bunga ini. Karena dia kan bersifat dinamis mengikuti perusahaannya kan, mau untung atau rugi, gitu. Kak, gantinya nanti berarti sebesar carrying value kah? Atau? Iya, biasanya carrying value sih. Karena kan dia tuh hampir mirip-mirip kayak redemption kan. Kalau redemption kan dia cash kan. Kalau ini dia jadi saham. Jadi dia pakai carrying value. Oke, Kak. Makasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita masuk ke contoh soal. Kalau kayak gini, kalian bisa ngeliat atau kekecilan tulisannya? Kecil banget, Kak. Ini kalau nggak salah, aku lupa ini kayaknya dari soal-soal tahun berapa gitu aku ambilin. Soalnya kan bentar lagi udah mau UTS kan, jadi biar lebih kerasa aja gitu hawa-hawa UTS-nya. Jadi pakai soal-soal UTS. Yang pertama, PDC membutuhkan tambahan modal usaha, jadi dia nerbitin bonds. Nominalnya 200.000, 200 juta. Coupon rate 12%. Waktunya 5 tahun dengan pembayaran 1 Maret dan 1 September. Berarti semi-annual kan, karena 1 tahun 2 kali pembayaran. Nah, metode amortisasinya itu dengan effective interest method. Market rate-nya 10%. Kalau kita lihat ya, dia kan coupon rate-nya 12%. Market rate-nya 10%. Berarti dia
premium kan, karena menawarkan rate yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar. 1 September itu ada jurnal pembayaran bunga dan pencatat amortisasi premi ataupun diskon. Kita diminta bikin jurnal sama bikin penyesuaian di 31 Desember. Kita tulis dulu yang diketahuinya. Coupon rate 12%, market rate 10%, maka premium. Bunganya 1 Maret dan 1 September, maka semi-annually, N-nya berarti 2 kali tahunnya. Tadi kan 5 tahun, berarti N-nya ada 10. Semi-annual, maka si rate-nya tadi dibagi 2. Ya kan? Semi-annual, N-nya kali 2, rate-nya bagi 2. Metodenya effective interest. Pertama, kita harus cari tahu dulu berapa harga waktu penerbitan, issuance price-nya, dengan menggunakan present value. Future value-nya berapa nih? Kayak harga yang nanti 5 tahun lagi. Yaitu sebesar si pokoknya 200 dan bunganya 120 juta. Itu dari 12% kali 200 juta kali 5. Dapat 120 juta. Present value-nya, karena di sini udah disediain tabel-tabel, berarti kan kita tinggal mengalihkan kan antara nominal di tabel dengan si future value-nya. Entah itu pokok utang ataupun bunganya. Nah, yang jadi persoalan adalah kita pakai bunga yang mana di sini? Ini kan konsepnya present value, berarti mendiskon nominal uang dengan rate yang berlaku di pasar. Itulah kenapa rate yang dipakai itu yang 5%. Jadi yang 10% bagi 2. Market rate-nya bagi 2, 5%. Karena konsep present value itu mendiskonkan nominal future value menjadi present value sebesar bunga yang berlaku di pasar. Gitu. Jadi, tadi kan 5 tahun, semi-annual, berarti N-nya kali 2, rate-nya bagi 2. N-nya 5 kali 2, 10, rate-nya 10 bagi 2, 5. Berarti dapat 0,61391. Kita masukin di sini, dikalikan dengan si pokoknya, 200 juta. Itu untuk present value of one-nya ya, masih si pokoknya. Terus yang bunganya, kita nggak pakai 120 juta, tapi kita pakai annuity, bunga tahunan. Yaitu, bunga per periode. Berarti kan 120 juta ini kan untuk periode 10 kali. Maka bunga per periodenya itu 120 juta dibagi 10. Makanya di sini dikali dengan 12 juta. Nominalnya, rate untuk mendiskonnya, kita pakai caranya sama kayak di atas. 5%, N-nya 10, dapat 7,72173. Nanti dikalikan, dapat hasilnya, dijumlahkan, dapatlah issuance price-nya sebesar 215.442.760. Kak, gimana tadi bunganya, Kak? Bunga yang present value? Bunganya ini, yang kita pakai buat mengalihin itu hanya bunga yang dibayar per periode, bukan bunga secara keseluruhan. Gitu. Karena kan dia konsepnya present value of an annuity. Annuity itu kan pembayaran setiap
periode, bukan secara keseluruhan. Makanya kita pakai hanya berapa sih bunga yang dibayar setiap periodenya, yaitu 12 juta. Itu 12 juta, 120 juta kali 12% ya, Kak? 12 juta ini dari 120 juta dibagi 10. Atau gini sih, cara lainnya itu 6% dikali 200 juta. Ya kan, 6% 200 juta, 20 juta. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Nah, kenapa 120-nya dibagi 10? 10-nya dari mana? Jadi itu tadi aku bilang dia dibagi 10 karena dari atas, dari bunga keseluruhan. Jadi si 120 juta ini kan bunga, total bunganya gitu loh. Jadi kita setiap periode kan bayar 12 juta. 12 kali 10 berarti 120 juta. Itu kan bunga keseluruhan. Gimana kita bisa tahu berapa bunga per... Oh gini deh. Cara nyari bunga keseluruhan ya. 120 ini bisa dari 12% kali 5 kali 200 juta atau 6% kali 10 kali 200 juta. Itu ada dua cara. Bentar. 10 periode. 12%. Tapi karena semi berarti 12 bagi 2. 6%. Dikali pokok utang 200 juta. Dikali, ini kan 5 tahun, tapi semi. Berarti 5 kali 2. Kali 10. Jadi 120 juta itu sumbernya dari sini. Dari bunga per periode dikali periode itu sendiri. 10. Makanya kalau kita pengen tahu berapa bunga per periode, ya tinggal bunga keseluruhan dibagi periodenya 10. Atau bisa juga langsung kayak gini. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya?
kalau nggak ada, tadi kan kita sampai di nentuin harganya kan. Setelah tahu harganya, kita tulis jurnalnya, jurnal penerbitannya. Itu tanggal 1 Maret, ada cash pada bonds payable. Yang udah aku jelasin tadi ya, kalau dia waktu penerbitan dicatat sebesar harga. Waktu pelunasan dicatat sebesar value-nya. Di sini kan value-nya itu sebenarnya cuma 200 juta, tapi harganya 215 juta. Makanya waktu penerbitan dia besarnya 215 juta 442.760. Nanti waktu pelunasan cukup 200 juta bond payable pada cash gitu. Jurnal penerbitan udah, terus jurnal pembayaran bunga dan pencatatan amortisasi. Di 1 September. 1 September karena kita sambil nyatet sambil ngelunasin, jurnalnya bisa kayak gini, atau bisa aja ini interest payable-nya dua-dua dihapus, langsung pada cash. Kayak aku bilang tadi ya, di sini kan, kalau aku di sini nyatetnya, aku pisahin antara jurnal amortisasi dan jurnal pelunasan. Makanya ada 2 kali interest payable. Tapi kalau kalian pengen buatnya langsung pada cash, nggak ada interest payable juga bisa. Jadi tinggal interest expense, bonds payable pada cash. Angka-angka ini dapatnya kita pakai ini. Tabel amortisasi. Oke. Waktu issue date, itu kita carrying value-nya sama dengan harga, yaitu 215.442.760. Sini ya, carrying value. Si unamornya, yaitu selisih dari harga ini dengan nilai aslinya yang 200 juta. Berarti 215 kurang 200 dapat 15.442.760. Udah selesai nih yang issue debt atau issuance debt. Sekarang yang 1 September. Interest to be paid-nya tinggal 6% kali 200 juta kan. Yang ini tadi. Dapat 12 juta. Interest expense-nya 5% kali 215. Nih. 0,05 kali 215.442.760. Setelah dapat, amortisasinya selisih dari interest to be paid dan interest expense. (12 kurang 10,772138) dapat 1,227864. Unamornya ya tinggal dikurangin antara unamor periode sebelumnya dengan amor periode ini. Jadi yang atas dikurang yang sebelah kiri. Gitu. Ini aku pakai rumus yang bisa aku ngerjain ya. Yang atas kurang yang kiri. Carrying value di atas carrying value di atas dikurang dengan premium amortization. Ingat ya, yang mengurangi itu yang sudah diamor, bukan yang belum diamor. Gitu. Kenapa dia mengurangin? Karena kan kita pengen ngebawa 215 ini supaya balik lagi ke 200. Jadi ya harus dikurangin terus sebesar amor ini sampai nanti habis. Sampai nanti di bawah sini 200. Gitu. Sekarang kita coba yang periode kedua ya. Itu 1 Maret ya tadi. Iya, 1 Maret.
Interest to be paid-nya sama kayak yang di atas. Interest expense-nya itu berarti kan 0,05. 0,05 dikali dengan ini. Dapat segini. Premium berarti selisih dari interest to be paid dan interest expense. Setelah dapat ini, unamornya selisih dari unamor periode sebelumnya dengan yang sudah teramor di periode tersebut. Carrying value-nya selisih dari carrying value tahun sebelumnya, periode sebelumnya, dikurang yang sudah teramortisasi. Dapat 212,925,643. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi di sini tuh sebenarnya aku belum bikin jurnal penyesuaian di 31 Desember. Jadi amor ini tuh perlu kita sesuaikan juga. Gitu. Tapi kan di sini 1 Maret kan, sementara kita perlunya menyesuaikan di 31 Desember. Berarti itu dari 1 September ke 31 Desember itu sebesar interest to be paid itu dari hitungan bunga per bulan. Bunga per periode. Jadi interest to be paid ini bunga yang harus kita bayar per periodenya gitu. Makanya dia nilainya sampai bawah sama terus. Segini-segini aja. Gitu. Jadi, kan kita harus bikin jurnal penyesuaian di 31 Desember. Itu tuh ada 4 bulan. Jadi di 1 September sampai 31 Desember itu 4 bulan. Sementara di 1 Januari sampai ini, yang 1 Maret ini, itu ada 2 bulan kan? Nah, kita cuman perlu menyesuaikan yang 4 bulan ini aja, yang kita jurnal. Yang 2 bulannya ini nggak perlu. Jadi, waktu kita bikin jurnal penyesuaian di 31 Desember, dia itu kan nanti ada interest expense, bonds payable, sama interest payable. Nominalnya bukan nominal ini. Jadi yang kita tulis bukan nominal ini. Aku bikin di sini aja kali ya. 31 Desember. Nanti ada interest expense. Ada bonds payable juga. Sama ada interest payable. Nah, yang pertama, interest payable. Nilainya, ini gampang sih. Karena kan kita cuma perlu 4 bulan. Berarti 4/6. Dikali
si ini. Ini benar nggak sih formatnya? Oh iya benar. Dapat 8 juta. Ya kan? Karena kita cuma perlu penyesuaian dari 1 September sampai 31 Desember selama 4 bulan. Terus, bonus payable-nya sama. 4/6 dari si amornya. Interest expense-nya juga gitu. Ya nggak sih? Jumlahnya benar nggak? Oh iya benar. Jadi yang kita perlu bikin jurnal itu di 31 Desember nggak full segini, tapi hanya sebesar 4 bulannya aja. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Bisa jelasin dapat dari mana yang interest expense-nya itu nggak? Yang 10.707.2000 itu. Ini? Iya. Nah, interest expense ini, karena kan kita pakai effective interest method, berarti kan bunga yang berlaku itu bunga di pasar yang 10%. 10% ini kan masih bunga tahunan kan? Oh iya, tunggu. Dia kalau kayak gini kita pakainya 6%, 5%. Karena dia semi-annual. Nah, 5% dikalikan dengan carrying value. Carrying value dari periode sebelumnya. Ini, 215, 442, 760. Ini dapat dari mana? Dari harga si bonusnya waktu diterbitkan. Yang ini. Bonus yang diterbitkan tadi, Kak? Iya. Oh, kirain bingung. Soalnya ini apa, 10% dari 215 juta, nggak aslinya nggak itu. Apa, jadi yang 5% itu tuh untuk kalau dia itu tuh per semi annual. Jadi kalau dia itu semi annual, si rate-nya dibagi 2, periodenya dikali 2. Gitu. Kak, pencatatan untuk 1 Maretnya habis disesuaikan kayak gitu dong, Kak. Oh, nanti waktu di 1 Maret. Yang pertama, dia pasti ada 5 ya kalau ini. Ya, ada 5 akun. Oh. Interest expense, bonus payable, interest payable pada cash. Nah, yang pertama. Oh, kita tinggal waktu kita jurnal amortisasi yang interest expense, bonus payable, sama interest payable ini, kita cukup nulis sisanya dari ini. Jadi di sini 2/6. 2/6 dikali 12 kan. Yang ini juga 2/6. Kali interest expense. Ini juga 2/6 kali amor. Nah, tapi waktu pelunasannya, kita tulis 12 juta.
penjumlahan dari dua-duanya ini. Gitu. Sebenarnya sama aja sih, dari mau dia di amornya terpisah-pisah ataupun di amornya sekaligus, waktu dia pelunasan yang interest payable pada cash, dia sebesar nominalnya sekaligus. Yang beda itu waktu pencatatan amor sisanya, selisihnya. Gitu. Karena kan ini kan kalau misalnya kita gabungin gitu ya, 31 Desember sama 1 Maret, yang interest expense 71 ini ditambah 35 ini pasti hasilnya 10,7. Yang 859 tambah 429 juga pasti 128. 8 tambah 4 ini juga 12 gitu. Jadi yang dicatat di 1 Maret itu waktu amortisasi selisihnya, waktu pelunasan seluruhnya. Gini. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kak, mau nanya. Kalau seandainya yang tadi itu disuruh masuk ke SOFV-nya senilai berapa, Kak? Yang mana? Yang tadi sebelumnya. Itu Nilai pakai yang kalau disuruh masuk ditulis di SOFV yang pakai yang mana yang Kak? Interest payable-nya? Kita di SOFP nggak ada nulis interest kan? Ya maksudnya kalau seandainya nilai bonds payable-nya sebesar berapa itu pakai nilai yang mana? Bentar ya. SOFP kan dia sebesar si price-nya atau harganya. Berarti itu pakai carrying value. Gitu. Jadi kalau untuk yang 31 Desember otomatis dia nggak segini dong nilainya. Berarti dia itu sebesar 214 dikurang dengan ini 859 ini. Karena kan dia masih di 1 Desember. Jadi carrying value di 1 September dikurang dengan yang sudah teramortisasi sampai 31 Desember, yaitu 859.503. Gitu. Terima kasih, Kak. Ya. Bisa juga gini sih, dipisah. Jadi, di SOFP itu, kita nulis misalnya si bonds-nya itu 215442. Tapi di bawah kita bikin less amortized premium, yaitu sebesar penjumlahan ini. Nanti kan dapat tuh hasilnya. Ya sama aja sih, hasilnya itu bakal ke carrying value juga ujung-ujungnya. Gitu. Jadi bisa dua itu sih. Ada lagi yang mau ditanya? Yang ini tuh, yang contoh yang kedua ini sebenarnya udah selesai, cuman aku bingung. Soalnya dia tuh di sini, ini kan soalnya itu premium. Ya kan? 9%, efektifnya 7%. Tapi kalau premium itu kan seharusnya
interest to be paid-nya lebih besar dari interest expense. Tapi ini justru interest expense-nya lebih besar dari interest payable-nya. Makanya aku kayak bingung gitu. Jadi nanti aku lihat dulu di mana salahnya. Baru nanti kan materinya kan nanti biasanya kan aku upload kan ke G Drive aku. Nanti kalau udah selesai nanti bakal aku upload kok. Sekarang yang ini. Jurnal penerbitan obligasi. Nah, dia itu 1 Januari 2017 diterbitkan nominalnya, value-nya 450 juta, 9%, 10 tahun, seharga. Nah, harganya udah dikasih tahu nih, 421. Berarti kan dia lebih kecil dari bond value, berarti dia diskon. Nah, di sini bisa kita lihat juga kan, bunga efektifnya lebih tinggi dari bunga yang ditawarkan. Makanya dia diskon. Metodenya bunga efektif untuk amortisasi. Pembayaran setiap 1 Januari berarti dia annual ya. Berarti yang pertama jurnal pencatat penerbitan. Berarti di 1 Januari itu ada cash pada bonds payable. Itu sebesar 421.960. Selanjutnya, tabel amortisasi sampai dengan tanggal 31 Desember. Berarti kan amortisasi 1 tahun. Karena dia diskon, berarti dia kebalikan dari ini kan. Interest expense, interest payable, bonds payable. Sini interest expense, di sini bonds payable, bawahnya interest payable. Interest expense-nya pakai bunga yang mereka tawarkan, berarti 9%. 9% kali 450 juta. Berapa tuh? Rp40.500.000. Benar nggak sih ini angkanya? 47.500.000. Interest payable-nya sebesar 10% dikali 421.960. Oh, ini gini aja deh. 0,09 kali 450 juta. Interest payable-nya berarti kan 10% dikali ini 42 juta 196. Selisihnya itu si bonds payable-nya. Kak, boleh nanya nggak? Kok sebesar bond payable? Ini aku kebalik deh ngasih ininya. Bentar ya. Gimana? Itu bukan 9% kali 450 juta ya, Kak? Interest payable. Interest payable-nya. Iya. 9% kali 450 juta. Aku tadi salah ngeretakin antara interest expense sama interest payable. Sorry. Gini kan? Iya, pas. Jadi si bonds-nya itu tinggal selisih dari interest expense dikurang interest payable. Nah, dapat 1696.000. Ini seharusnya pakai tabel amortisasi ya. Tapi aku langsung ke jurnalnya. Ini tadi 31 Desember. Nanti tabelnya aku bikin sebelum aku upload ini.
Terus jurnal pembayaran bunga di 1 Januari. Nah, karena kita udah bikin jurnal amortisasi, berarti waktu pelunasan kita nggak perlu lagi bikin interest expense sama bonds payable. Jadi langsung interest payable pada cash sebesar ini 40 juta 500. Sampai sini ada pertanyaan? Kak, itu seharusnya disiapin tabel dulu nggak yang untuk penyesuaiannya itu supaya lebih jelas? Bisa. Kalau di sini kan emang di contoh di soalnya kan diminta pakai tabel amortisasi kan. Jadi seharusnya itu sebelum kita ngejurnal ini ada tabel. Cuma nanti kalau misalnya kalian pas ujian, saran aku kalau misalnya nggak diminta bikin tabel, mending nggak usah dibikin. Soalnya kan itu agak buang waktu ya bikin garis-garisnya. Atau kalau mau bikin di kertas coretan juga bisa sih, biar kayak nggak bingung gitu kan. Soalnya kayak aku tadi kan, waktu aku ngerjain kan agak miss gitu kan, antara interest expense sama interest payable. Gitu. Tapi soalnya udah kebiasa pakai ini tabel. Oh, bisa. Kalau misalnya disuruh pakai tabel, bikin tabel. Kalau enggak, cukup bikin di kertas coretan aja. Biar jelas gitu kan, mana yang interest expense, mana yang interest payable. Intinya kalau interest payable, itu interest yang harus kita bayar. Yang harus kita bayar sesuai dengan rate yang kita janjikan, yaitu kupon rate kita. Makanya dia 9% dikali value, bond value-nya. Nilai asli dari bond itu. 450 juta. Interest expense itu interest yang berlaku di pasar. Makanya pakai effective rate dikali dengan carrying value. Gitu. Nah, ini sebenarnya tadi bisa aku kaliin langsung karena simpelnya dia ini kan masih di periode pertama kan. Jadi carrying value-nya masih sama dengan harga ini. Kalau nanti kita disuruh bikin jurnalnya untuk carrying penyesuaian tahun kedua, tahun ketiga, saran aku mending bikin tabel dulu sih, biar nggak bingung gitu. Ada lagi yang mau ditanya? 3:30, 4:30, 5:30. Ada lagi? Nanti yang soal kedua aku selesaiin dulu ya. Nih. Kayak si price-nya kayaknya udah bener. Terus, tapi di sini kok bisa kebalik gitu. Atau karena selisihnya terlalu besar ya? Antara nilai premiumnya sampai 45 juta gitu. Oh, aku tahu di mana salahnya. Harusnya 145 juta. Makanya di sininya 22 kali 500 ini sama aja sih. Ini tetap kayak gini. Di mana ya salahnya? Udah lah, itu nanti deh aku pikirin. Ada lagi yang mau ditanya? Ada? Oh, kalau nggak nanti ini yang aku belum selesai ini aku upload ke G Drive. Nanti kalian cek sendiri. Jadi kalian daripada gabut selama liburan sambil nunggu buka puasa kan, kalian bisa lihat ini salahnya di mana. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada aku cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau cara jelasannya masih agak susah dimengerti. Oh, kumpulan soal nanti aku cek. Nanti kalau ada aku upload juga ke G Drive aku ya, kumpulan soal sama pembahasannya. G Drive-nya bit.ly/Lorencia. Lorencia LORENSIA ya.
Aku cukupkan. Selamat liburan. Kalau masih banyak tugas, semangat aja ngerjainnya. Dan selamat berpuasa, selamat Lebaran juga buat yang merayakan. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Kak. Kak. Oke, makasih. Terima kasih, Kak.